Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Wa Allah subhanahu wa ta'ala innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yawmil akhir wa aqama as-salah wa ata az-zakah wa lam yakhsha illallah ila akhir ayat. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu ma'ahu minasyahidin wasyakirin. Pemirsa yang budiman, ada 3 syarat orang yang memakmurkan masjid. Atau bahasa lain, orang yang memakmurkan masjid itu sepertinya ada 3 syarat yang harus dimiliki. Yang pertama adalah man amana billah. Orang yang senantiasa memakmurkan masjid adalah mereka yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang beriman tentu mereka yang senantiasa melaksanakan perintah Allah. Makanya kemudian syarat yang berikutnya adalah wa aqamas shalah. Orang yang memakmurkan masjid adalah mereka yang tentu dengan konsisten melaksanakan perintah Allah berupa salat 5 waktu. Mereka yang senantiasa memakmurkan masjid, datang melaksanakan ibadah salat 5 waktu di masjid, bahkan dengan berbagai kegiatan-kegiatan ta'lim umpamanya di masjid, maka kemudian dia sudah sangat faham dengan ajaran agama. Maka pelaksanaan syariat tentu mereka laksanakan secara menyeluruh, seperti yang disebutkan dalam syarat berikutnya adalah wa ataz zakah. Orang yang memakmurkan masjid adalah mereka yang betul-betul melaksanakan perintah Allah yang lain, yaitu mengeluarkan zakat, terutama zakat mal. Apabila mereka sudah beriman kepada Allah, melaksanakan berbagai perintah Allah berupa salat dan zakat, maka dalam kehidupannya mereka senantiasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Walam yakhsha illallah. Mereka sama sekali betul-betul takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dalam hidupnya. Mereka sepertinya selalu terkontrol di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pemirsa yang budiman, para ulama kita berbeda. Ada yang mengatakan bahwa salat berjamaah di masjid itu hukumnya wajib. Tetapi kemudian ada juga ulama yang mengatakan hukumnya hanya sekedar fardu kifayah saja. Yang penting sudah ada di antara mereka yang mewakili berjamaah di masjid, maka kemudian kewajiban kita menjadi lepas. Dalam pandangan saya, inilah yang membuat kenapa masjid itu kemudian memakmurkannya itu agak berat. Seorang sahabat Rasul, seperti yang diceritakan oleh Abu Hurairah, itu datang kepada Rasulullah SAW. Dan kebetulan sahabat ini adalah sahabat buta. Atan Nabi SAW rajulun a'ma. Ada seorang sahabat buta datang menghadap kepada Nabi SAW. Fasa'ala Rasulullah SAW ayyurakhisalah. Dia meminta kepada Nabi supaya diberikan keringanan, fayusalli fi baiti, supaya salatnya hanya di rumah saja. Dalam riwayat itu dikatakan farakhasalahu, Nabi kemudian memberikan dispensasi kepada dia supaya salatnya hanya di masjid saja. Falamma walla, ketika dia sudah menjelang balik, da'ahu, Nabi kemudian memanggil balik. Nabi kemudian bertanya, hal tasma'un nida lis shalah, apakah kamu mendengarkan azan
sebagai panggilan melaksanakan salat? Dia mengatakan qala na'am, dia mengatakan betul, saya mendengarkan ya Rasul. Nabi kemudian mengatakan fa'ajib, maka kalau begitu Anda wajib melaksanakan salat jamaah di masjid. Inilah kemudian yang menjadi dasar kenapa salat berjamaah itu dianggap oleh sebagian ulama sebagai kewajiban aini atau fardu aini untuk datang melaksanakan salat wajib di masjid. Oleh karena itu, jamaah yang dibudiman, para pemirsa yang saya muliakan, mari kita senantiasa meringankan langkah kita untuk senantiasa datang ke masjid. Karena semua langkah kita, maka itu akan dinilai pertama sebagai penghapusan dosa, yang kedua mengangkat derajat kita, dan yang ketiga setiap langkah kita akan bernilai ibadah dan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang sempat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.